wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga kita kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan sampai kita pada bulan Syawal, di mana di Indonesia khususnya Syawal adalah bulan yang dijadikan sebagai sarana memperbaiki hubungan kita dengan hamba Allah yang lain. Banyak acara-acara yang kita ikuti, yang kita lalui bersama, yang mana ujung-ujungnya adalah meminta kerelaan, keridhaan, keikhlasan atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Begitu juga Al-Fakir mengucapkan minal a'idin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum wa jami' amalina wa amalikum. Mohon maaf lahir dan batin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, di mana sampai kita pada surat Al-A'raf ayat ke-171. Insyaallah kita akan bahas ayat ke-171 di surat Al-A'raf ini hingga ayat ke-174. Dan ayat-ayat ini merupakan bukti bahwasannya seseorang, fitrah dalam seseorang itu adalah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, setelah dia lahir, terkadang diganggu fitrah itu dengan lingkungannya, dengan pengaruh orang tuanya dan pengaruh syaitan, sehingga melencenglah fitrah itu menjadi yang tidak lurus, tidak mustaqim, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika di masa-masa alam bawah atau ketika dikandung oleh bapaknya di sulbi mereka, mereka sudah dipersaksikan bahwasannya mereka mengakui bahwasannya Allah adalah Tuhan Rabbul Alamin yang telah menciptakan mereka. Mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-171 dari surat Al-A'raf hingga ayat ke-174 dengan harapan mendapatkan ridha Allah, diturunkan rahmat-rahmatnya dengan apa yang kita baca, apalagi kita baca bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz nataqna dan ingatlah ketika kami mengangkat al-jabala gunung." Ada yang mengartikan juga bukit. Fauqahum ke atas mereka, yaitu Bani Israel yang diambil perjanjian setianya. Ka'annahu dhullah, seakan-akan gunung itu menjadi naungan seperti awan menaungi kita. Wadhannu, dan mereka pun meyakini, mereka pun akan mengira, annahu, sesungguhnya gunung itu, bukit itu, waqi'um bihim, akan menimpa mereka tatkala mereka menyelisihi janji setia mereka. Di antara janji yang harus ditepati, yang disaksikan langsung oleh Allah dan diberikan persaksian dengan adanya bukit atau gunung yang diangkat di atas kepala mereka, di antaranya adalah perintah Allah, khudhu ma atainakum, peganglah dengan teguh, biquwatin, dengan teguh apa yang telah diberikan kepadamu dalam kitab Taurat itu, wahai Bani Israel. Wadhkuru, dan ingatlah, ingat selalu ma fihi, yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kita telah banyak membahas kisah-kisah Bani Israel sebelum ini.
di mana mereka orang-orang Yahudi khususnya di antaranya dari keturunan ini mendapatkan banyak teguran dari Allah, mendapatkan banyak siksaan dari Allah sejak di dunia, bahkan dikarenakan ketidakpatuhan mereka terhadap tuntunan yang telah Allah turunkan kepada mereka, yaitu kitab suci mereka. Dikarenakan mereka merasa generasi terbaik, walaupun sebenarnya mereka diberikan keunggulan dalam hal kecerdasannya, dalam hal apapun, tetapi karena merasa paling baik itulah, merasa sombong, dan juga tidak mematuhi aturan-aturan yang Allah berikan kepadanya, maka mereka pun terlunta-lunta, tersiksa, bahkan tidak hanya siksaan dari Allah, bahkan sejak di dunia pun sudah banyak yang merasakan siksaan itu dari orang-orang yang menzalimi mereka. Ikhwatal iman jamaah sekalian, wa idh, kata-kata idh ini selalu diartikan diantaranya hal yang sudah lampau yang perlu kita ingat. Di mana ketika kita melihat wa'idh dan dalam tanda kurungnya ingatlah, dan memang itulah salah satu kegunaan idh dalam sebuah ayat ini. Bahwasannya dulu Allah sudah mengambil perjanjian setia kepada Bani Israel, yang mana ini juga mengingatkan kepada kita kalau di masa itu mereka diambil kesetiaannya dengan perjanjian, dengan kesaksian, bahkan dalam tafsirnya dua pendapat bagaimana Allah itu mengangkat gunung di atas kepala mereka. Kalau saja kita berjanji kepada seorang, lalu kita dikatakan, kalau kamu gak menepati janjinya, kamu akan saya jatuhin gunung. Sulit kalau orang, Pak. Misalkan jangan besar-besar gunung, misalkan batu yang ada di atas kepala kita. Maka kalau kita ada persaksian sumpah jabatan, biasanya yang ditaruh di atas kepala kita itu Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu beratnya itu lebih berat dibandingkan gunung kalau secara maknawi. Atau bahkan kalau secara karomah itu ya, jauh dibandingkan gunung. Makanya dalam ayat Al-Quran ini disebutkan, andai saja Al-Quran ini diturunkan, diletakkan, dijatuhkan ke gunung ini dengan makna yang sesungguhnya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aynahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka gunung itu akan hancur tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Kalau di zaman Bani Israel mereka mengambil janji persaksian setia itu, langsung oleh Allah diberikan perjanjian yang kuat dengan gunung yang ada di atas kepalanya, diangkat oleh malaikat Jibril. Ada juga yang menafsirkan bahwasannya gunung yang tinggi itu sudah melihat atau sudah terlihat di hadapan kita sebagai ancaman dari Allah, jikalau itu adalah benar kita tidak mematuhinya maka akan dijatuhkan ke dalam kehidupan kita atau ke atas kepala kita. Maka ikhwatal iman, begitu juga dengan kita umat Islam. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam salat kita, dalam khutbah Jumat, dalam keseharian kita, dalam pernikahan kita, maka itu adalah janji setia kita bahwasannya asyhadu an la ilaha illallah, kita beriman tidak ada Tuhan selain Allah, juga kita mengimani apa yang ada dalam firman-firman-Nya di Al-Qur'anul Karim. Kemudian ikhwatal iman jamaah sekalian, memegang janji itu haruslah dengan kuat. Jangan sampai ketika kita lemah, ketika kita iman turun, janji kita ingkari. Apalagi tatkala kita diuji dengan kekurangan harta, akhirnya kita pun mengingkari janji kita. Maka perintah Allah di sini, khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Haruslah orang itu memegang janji setianya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syahadatnya,
dengan penuh kekuatan dan penuh keyakinan. Agar apa? Agar rasa yakin itulah yang membuat kita tetap setia kepada Allah dan taat kepadanya, menjauhi larangan-larangannya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, memegang janji ini butuh perjuangan. Makanya disebutkan di sini, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, bahwasannya bersungguh-sungguh dalam memegang janji itu sudah ditegaskan juga dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah akad-akadmu. Dalam tafsirnya aufu bil uqud ay bil uhud, yaitu dengan janji-janji setiamu. Janji kepada Allah, janji juga kepada manusia, hamba-hamba Allah, semuanya harus ditepati. Kalau kita bernazar, maka itu adalah janji kita. Bahkan dalam kesaksian kita bersyahadat, itu pun janji kita. Bahkan kalau kita berjanji kepada saudara kita, kepada anak kita, istri kita, maka al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang yang harus kita bayar. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, wa idh akhadha rabbuka, dan juga ingatlah, walaupun kita mungkin tidak bisa mengingat-ingatnya, kepastian dari Allah bahwasannya ini sudah pernah terjadi. Wa idh akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum, mengambil dari anak Adam ini janji setia, wa ashhadahum ala anfusihim, bahwasannya ketika dikeluarkan anak Adam ini min duhurihim, dari tulang sulbinya. Jadi seorang bapak itu Pak mengandung anak-anaknya namun beda. Kalau seorang ibu mengandung anaknya di rahimnya. Tetapi seorang ayah mengandung anaknya di tulang sulbinya. Ketika ini bercampur, ditransformasi, dibuahi, maka jadilah anak Adam ini dalam generasi ketiga, yaitu khuliqa mim ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum, ketika dikeluarkan, diberikan oleh Allah adanya sperma yang ada di tulang sulbi para bapak ini, wa ashhadahum ala anfusihim, lalu Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, lalu bertanya Allah kepada mereka sebagai bentuk kesaksian itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan yang telah menciptakan kalian? Qalu, mereka berkata menjawab sebagai bentuk persetujuan dan kesaksian, bala, iya ya Allah. Syahidna, kami menyaksikan itu. Mungkin kita tidak pernah mengingat Pak ya, kapan ya saya pernah bicara seperti itu. Jangankan di alam ruh, jangankan di alam yang kita belum pernah mengingat, tidak bisa mengingat apa detailnya. Di alam dunia saja, sejak kita lahir lalu dikatakan oleh ibu kita, kamu dulu nak rewel. Pas umur setahun itu hampir mati. Pas umur 2 itu kamu hampir kelelep dan lain sebagainya. Dan kita tahu ibu kita ini adalah orang yang tidak pernah berbohong kepada kita, menyatakan apa adanya. Maka kita pun hanya mempercayainya. Dan mengatakan, iya tabu, bener tabu. Ya iya gak percaya, takut iki lho bapakmu sing nyelametno awakmu. Takut iki lho tonggoku iki. Takut pamanmu iki sing biasae bawa kamu kalau udah rewel itu. Nah, itu saja kita percaya Pak. Bahkan kalau anak saya usia 7 tahun itu minta kisah ceritanya. Kalau saya gimana Mik dulu Mik? Nah, kalau saya dulu gimana Mik? Diceritain, dia seneng gitu ya Pak. Gitu juga kita ketika kita akan diciptakan oleh Allah. Ada yang mengatakan Allah berbicara dengan ruh-ruh yang akan masuk kepada jasad kita, khususnya di usia-usia 4 bulan ketika akan ditiupkan ruh. Begitu juga kaifiyahnya kita tidak usah terlalu mendalami karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala.
Namun yang harus kita yakini bahwasannya setiap orang yang terlahir di dunia ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya adalah menuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menjadi Yahudi dengan keyakinan Yahudinya yang melenceng, atau beri keyakinan Nasrani yang melenceng, atau juga wanyumajjisanihi, bisa jadi karena orang tuanya dia memahami bahwasannya itu yang harus dia sembah, yaitu beragama Majusi. Itu jangan disalahkan kepada Allah, tetapi disalahkan kepada fitrah yang telah dirusak. Rusak karena mungkin orang tuanya tidak bisa mengarahkannya, sehingga hukum anak-anak yang ada dalam binaan orang tua yang muslim dan mukmin, ketika dia meninggal dunia sebelum balik, maka dia pun menjadi ahli surga. Alhamdulillah. Maka kalau panjenengan memiliki anak yang belum balik, kemudian dia meninggal dunia, lalu kita sudah mengajarkannya bagaimana sholat, bagaimana bertauhid, bagaimana mengamalkan Islam dengan baik, walaupun sejak kecil, sebagaimana seorang wanita yang mengangkat anaknya lalu berkata kepada Nabi SAW, alihadal haj, apakah anak ini bisa berhaji? Maka kata Nabi mengatakan, iya, tetapi bagimulah pahala yang telah kamu dapatkan karena telah mengajarkan dia bermanasik haji. Jadi ketika kita ini mengajak anak kita beribadah sejak usia 3 tahun, 4 tahun, walaupun dia ini belum balik, itu sudah sebagian usaha kita untuk menjadikan dia menyetujui dan tidak menyelisih janjinya dengan Allah ketika ditanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Berbeda pendapat bagaimana ketika yang meninggal dunia itu anak-anaknya orang-orang kafir, Pak. Dan kita tidak usah terlalu ingin tahu harus jawabannya harus surga apa neraka, karena itu adalah misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman jamaah sekalian, agar apa kita ini diambil persaksian itu? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tidak ada nantinya alasan di hari kiamat ketika dia berkata, loh saya tidak tahu kalau panjenengan Tuhan kami ya Allah. Tidak ada seperti itu. Kesaksiannya sudah diambil. Kalaupun dia ini dulu hidup di lingkungan selain lingkungan Islam, maka dia pun akan mencapai derajat masa-masa balik mukallaf, balighun akilun. Fikiran yang jernih, kenapa tidak digunakan untuk berfikir? Kemudian Al-Quran yang sudah diberikan, Rasul yang telah diutus, semua itu akan menjadi saksi juga bahwasannya Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya, apalagi hamba yang tidak mendapatkan risalah atau tabligh. Maka dakwah itu penting, menyampaikan itu penting, dan kita juga harus mencari tahu, menghilangkan kebodohan, termasuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Au taqulu, atau kalian nantinya akan berkata di hadapan Allah, innama asyraka abauna, yang berbuat syirik itu adalah bapak-bapak kami yang telah membatalkan janji setianya. Kemudian yang mana mereka ini min qablu, sudah ada sebelum kami. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, sedangkan kami hanyalah anak-anak mereka. Jadi wajar kalau kami tidak tahu ya Allah. Oh, tidak bisa. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Walaupun protes, apakah kami ini akan dihancurkan gara-gara mereka yang telah membatalkan janji setianya ya Allah, yaitu bapak-bapaknya. Di sini ikhwatal iman isyarat kalau dalam urusan tauhid tidak boleh kita ini bertaklid. Tidak boleh kita hanya membebek saja, tapi harus juga belajar. Minimal itu dalam bertauhid itu menemukan kebesaran Allah, mengakui keberadaan Allah dengan apa-apa yang sudah Allah ciptakan. Termasuk diri kita, sehingga kalau dikatakan man arafa nafsa arafa rabbah, orang yang memikirkan tentang penciptaan dirinya, maka dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Jangan seperti orang yang ateis, seperti orang yang tidak mau mengakui keberadaan Tuhan. Seakan-akan dirinya tercipta dengan sendirinya, padahal penciptaan manusia ini juga rumit. Begitu juga penciptaan
Muka bumi ini, langit dan apa yang ada ini juga rumit. Namun terkadang ikhwatal iman, gunung yang seharusnya tatkala kita berkunjung kepadanya lalu membaca ayat ke-171 dari surat Al-A'raf ini, wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim ila akhir ayah, menjadikan kita ingat bahwasannya ya Allah, kalau dulu Bani Israel diangkat gunung di atas kepalanya untuk mengambil janji setianya, pasti itu tekanannya luar biasa. Maka tatkala kita berkunjung mungkin mendaki gunung atau berkunjung ke tempat-tempat wisata yang di situ ada pegunungan, setidaknya kita mengingat, ya Allah, kami pun telah mengambil janji setia bahwasannya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kami, Rasul juga petunjuk dari kami, dan kami mengimani bahwasannya beriman tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasannya Alkitab, Al-Quran sebagai firman-Nya yang harus kita taati. Begitu juga Rasul-Rasul yang telah diutus, khususnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Tidak sebaliknya, Pak, hanya dibuat camping, apalagi di situ bermaksiat, lihat matahari terbit hanya bilang wow cakep banget gitu. Itu saja. Saya pernah ada pembinaan dari kantor tentang SDM itu, salah satu bentuk pembinaannya ya bertadabbur alam dibawa ke penanjakan. Jauh-jauh kita berangkat jam 2 dini hari pakai mobil, ya, lalu kita ingin melihat kebesaran Allah, bahwasannya ada juga yang menjadikan itu sebagai ajang mengingat Allah, tapi ada juga yang tidak pernah mengingat itu sama sekali. Setelah lama-lama kita menunggu matahari terbit, setelah terbit dengan begitu indah, hanya bilang, wow keren banget, foto-foto sibuk. Tidak ada subhanallah, masya Allah, apalagi fotonya sama pacarnya. Allah, berat sekali. Apalagi kalau kita melihat hadis konteksnya, tidak akan diterima taubat seorang kalau saja matahari itu sudah mulai terbit dari barat. Apalagi di situ niat taubat, bawa pacarnya, nanti kita taubat ya, putus di situ dan jadikan matahari sebagai saksi pertobatan kita. Ternyata pada saat itu terbit dari barat, wassalam, Pak. Enggak jadi taubat, malah kiamat. Dan tidak jarang loh yang tidak sholat subuh. Ya Rabbi gitu. Saya nanya mahasiswa, siapa yang pernah ke penanjakan gitu? Saya, Pak, gimana teman-temanmu? Sholat subuh? Oh, sholat subuh. Apalagi tahajud ya. Sholat subuh aja enggak. Berangkat jam 2. Ya bareng-bareng sampai ada yang sewa mobil, sewa motor, ada yang jalan, ya, mulai dini hari. Ternyata gunung itu, matahari itu tidak bisa mengingatkan dia kepada Allah. Seharusnya kalau baca ayat ini tambah ngeri gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan apa? Ketika matahari ada dalam jangkauan 1 jengkal di atas kepala kita, lebih ngeri lagi. Di mana keringatnya sampai membanjiri ke lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Allah subhanallah. Ikhwatal iman jamaah sekalian, maka wajar kalau orang-orang yang hatinya itu lembut. Jangankan melihat gunung, Pak, melihat anjing dia menangis. Ketika ditanya, kenapa Syekh panjenengan menangis melihat anjing itu yang melet-melet, yang kadang nggak salah pun dimaki-maki sama orang. Dia nggak salah tapi dimaki, gitu ya, dipanggil-panggil. Padahal dia juga nggak punya anjing, tetangganya nggak punya anjing, dipanggil-panggil itu. Kata dia, anjing itu ya sering dibuat makian sama orang, dianggap jelek sama orang. Tetapi ada kan orang itu masuk surga gara-gara ketulusannya menolong makhluk Allah yang berupa anjing. Bahkan ada juga dalam Al-Quran, anjingnya Ashabul Kahfi juga masuk surga. Bahkan dia mengatakan, ketika saya melihat anjing yang melet-melet itu, tetapi setia kepada majikannya, dikasih makan majikannya, setia menunggu majikannya. Bahkan kalau di perumahan itu, kalau lewat saja, Pak, lewat saja itu kita dikira maling, digonggongin, kok kaget kita ya, Pak ya. Subuh-subuh jalan di depan rumahnya orang yang punya anjing itu, kita juga kaget kadang ya, karena mungkin anjing itu mengira ini mungkin maling ini, padahal saya juga bukan maling, cuma lewat doang gitu. Itu setianya luar biasa. Tetapi kita ini hamba Allah katanya, dikasih makan sama Allah, dikasih hidup sama Allah, kadang berani maksiat,
berani melaksanakan dosa-dosa besar yang Allah katakan haram, kita bilang itu kan haram, bukan haram, itu kan masih tidak mencekik gitu. Pokoknya lah ada takwilan-takwilannya, ada yang sekiranya bisa nggak kena haram gitu. Ya seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah menutup wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Begitulah bukti-bukti dalam Al-Qur'an ini, dalam apa yang sudah Allah berikan ini detail adanya agar mereka ini tahu dan kembali kepada jalan yang benar agar tidak tersesat selama-lamanya. Semoga kita ini diberikan oleh Allah jalan hidayah, bisa menguatkan akidah kita, mentauhidkan Allah, tidak hanya bertaklid kepada orang tua kita, tetapi setelah kita dewasa, setelah kita balik, terus belajar, berilmu, agar kita mengakui dan penuh dengan keimanan, keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita hidup di dunia ini dengan adanya perjanjian setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang masih belum beriman, ini bisa dijadikan sebagai apa, Pak? Sebagai moderasi dalam beragama. Bahwasanya ketika kita melihat orang yang masih kafir, kita melihat kepada dia dengan pandangan yang rahmat, bahwasanya dia ini fitrahnya adalah fitrahnya beriman sebenarnya. Bahkan orang ateis itu sudah separuh iman karena dia mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau ditambahin illallah, iman dia. Ya, kecuali Allah. Cuman dia belum nyampe ke fitrahnya. Maka jangan terlalu melihat orang yang tidak seiman itu dengan kebencian, dengan mata yang wah pokoknya lah seakan-akan kita ini yang ahli surga saja. Itu kepada orang yang tidak beriman, apalagi yang sama-sama beriman, yang hanya beda dalam urusan madhab, yang beda dalam urusan-urusan tertentu, dalam urusan-urusan far'i yang cabang, harus lebih melihat dengan mata kasih sayang. Semoga ini bisa membuat kita lebih kuat dalam berkeyakinan dan juga bisa bertoleransi dalam beragama. Begitu juga bertoleransi dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.